Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para pemirsa yang budiman, malam hari ini kita ngobras An-Nur 68, obrolan religi santai penuh makna dan bernilai ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan taufik hidayahnya. Pada saat ini kita hadir atau bisa bertatap muka kembali di acara Obras An-Nur 68. Salam dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, malam hari ini setelah datang tamu istimewa kita. Beliau salah satu pengajar dari Pondok Pesantren Al-Awabin. Kemudian beliau juga tamatan Pesantren Al-Awabin. S1 beliau riwayat pendidikan dari Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Syekh Hidayatullah, jurusan Bahasa Arab. S2-nya pun di UIN di Fakultas Bahasa Arab. Kita perkenalkan guru kita, tamu kita adalah Al-Ustaz Abdurrahman Muhtari. Ahlan wa sahlan Ustaz. Apa kabar? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah. Keluarga sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz bisa hadir di tempat kami dalam rangka kita mengadakan obras bersama, obrolan santai penuh bermakna dan penuh ibadah. Ustaz, ini baru kali ini kan kita bicara tentang masa Ramadan. Yeah. Dan malam tadi kita sudah melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Pembahasan kita ini temanya adalah Ramadan, momentum perubahan. Nah, ana mau nanya sama antum, Ustaz. Ya. Ini tentang masa Ramadan. Ramadan kalau kita sering dengar Ramadan itu, Ustaz, itu pertama kali terlintas di pikiran kita itu adalah puasa. Nah, menurut antum, pandangan antum sebagai pengajar di masjid, di sekolah, bahkan menjadi dosen, itu menurut pendapat antum Ramadan itu seperti apa Ustaz sebetulnya, Ustaz? Oh, baik, saat gini ya, Anda manggil Ustaz juga ya, Saheri ya. Ya, dan permisa ngobras sekalian, mungkin pertama kali saat kita mendengar kata Ramadan itu yang terlintas di hati saya dalam segi perubahan itu mungkin yang pertama adalah dari sisi arah hidup kita. Oh gitu. Maksudnya bagaimana? Arah hidup kita yang tadinya kita sibuk dengan dunia, ya mungkin dari 24 jam dalam satu hari itu kita sudah terlalu banyak hal-hal duniawi lah yang kita sibukkan. Mungkin dirubah saat masuk bulan suci Ramadan, berubah menjadi lebih banyak hal-hal yang ukhrawi, yang bersifat di akhirat, beribadah. Dan ibadah itu nggak harus puasa. Puasanya. Terus begini, San, kita tahu bahwa dalam bulan itu kita kan 12 bulan, ya kan? Ya. Ya, di antaranya bulan hari ini atau bulan ini bulan suci Ramadan, ya San. Itu kan banyak orang yang beranggapan bahwa bulan Ramadan ini adalah bentuk untuk perubahan, San. Gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan bulan Ramadan yang sekarang kita yang sekarang kita laksanakan, itu banyak orang-orang yang kadang-kadang rindu dengan Ramadan, ya kan? Tiba-tiba di tengah harinya, di tengah perjalanannya dia mundur, saat. Bagaimana menurut antum tuh bisa berubah atau enggak Ramadan ini untuk kita laksanakan bulan Ramadan? Oke. Memang bulan suci Ramadan itu bulan untuk kita, kalau ibarat HP itu mengupgrade diri kita. Betul. Yang lama diperbarui, yang rusak itu dibersihkan, gitu ya. Dihilangkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza jaa syahrul ramadhana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau datang bulan suci Ramadan itu pintu langit terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan-setan itu terikat. Apa makna daripada pintu langit terbuka? Artinya di situ banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala obral di bulan suci Ramadan untuk hambanya itu
mengupgrade diri mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan di dalam ayat perintah kita tentang berpuasa, itu di ujung la'allakum tattaqun. Dalam taukid, San. Ya, Benar nggak? agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Artinya mengupgrade diri kita agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tadi antum bilang, mungkin banyak di antara kita semua nih barangkali ya, mungkin dari pemirsa juga mungkin ada yang mengalami hal-hal yang demikian. Kadang-kadang masyarakat kita itu lebih euforia di awal-awal saja, Betul, di semangat betul. awalnya saja. Akan tapi nanti di pertengahan itu mereka mengalami penurunan semangat. Perubahan, ada perubahan. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebab tidak adanya manajemen niat yang baik dari mereka. Jadi mungkin di antaranya kekuatan niat kali, San, ya. Kekuatan niat, betul Ustaz. Betul, itu sangat amat penting ya. di dalam ibadah kita. Jadi yang kita lihat kejadian yang ada di masyarakat itu, mereka itu saat masuk bulan suci Ramadan semangat dengan ke bawah euforia. Jadi ada rasa kegembiraan. Cuman tak kalah nanti di pertengahan dia ada penurunan, ada perubahan. Itu ya. Itu tidak adanya manajemen niat yang baik. Mungkin begini, San. Ana mau nanya sama antum sekali lagi sebagai guru ngaji dan di guru di pendidikan di sekolah gitu ya. Ini benar, San, kalau sumpah kita ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, San. Betul. Oh betul. Dalilnya ada, San. Betul. Jadi kalau di bulan suci Ramadan itu pahala-pahala yang ibadah-ibadah yang wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang sunnah itu dijadikan sebagai pahala yang wajib. Di sisi Jadi Allah pahalanya Subhanahu wa sunnah taala. menjadi wajib. Sunnah menjadi wajib dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan penuh obralan Ustaz sebetulnya. Jadi diobral nih. Diobral semuanya, ampunan, Kalau dosa rahmat. kira-kira diobral nggak sama Tuhan? Itu wewenang Tuhan. Tuhan ya. Iya. Jadi memang, San, kalau kita kembangkan lagi nih di bulan Ramadan, salah satunya kan memang bulan puncak ya. Bulan penuh rahmat, barokah, pahala dilipat gandakan yang sunnah menjadi wajib. Terus ternyata banyak orang-orang, San, yang yang kadang dia kadang dia mau beribadah, kadang-kadang sedikit banyak orang yang melecehkan bulan Ramadan, San. Ini penyebabnya kira-kira apa, San? Oke. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik tangga mimbar beliau. Jadi mimbar beliau itu punya 3 anak tangga, Ustaz. Di anak tangga yang pertama itu Nabi katakan amin. Oh gitu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, 5 aman natalatan. Saat itu Nabi ucap amin 3 kali. Kemudian Rasulullah menjawab, atani Jibrilu, tadi Jibril datang kepada saya. Kemudian dia berkata, wailun ya Muhammad, celaka wahai Muhammad, liman adraka Ramadhana falam yughfarlah. Orang yang dapat bulan suci Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan dia nggak dapat ampunan dari Allah. Rugi berarti, ya? Rugi. Ini termasuk tadi yang antum kan bilang, dia mau nggak ibadah, bahkan tidak sedikit yang melecehkan, yang menodai bulan suci Ramadan. Ulama menafsirkan bahwasanya kenapa mereka bisa seperti itu, karena kurangnya persiapan mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kalau persiapan, ya, kata antum kan kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan, betul. Itu memang harus ada persiapan kita untuk menyambut. Oh ada. Oh gitu. Ada. Kalau misalnya antum tinggal di rumah daerah Jati Padang, kemudian Jati Padang kedatangan gubernur Jakarta. Kira-kira itu RT, RW, lurah, camat semua sibuk atau tidak? Tentu sibuk menyambut kedatangan seorang gubernur. Jalanan yang rusak akan diperbaiki, yang tidak pantas, yang tidak halayak dilihat oleh umum akan diperbaiki. Begitu itu saja dengan manusia. Yang seorang gubernur, bagaimana ini dengan bulan suci Ramadan? Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung dan dimuliakan yang maha agung. Tentu kita lebih bersiap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Luar biasa para pemirsa yang budiman. Penjelasan guru kita Ustaz Haji Abdurrahman Muntari berkaitan tentang masalah Ramadan. Mudah-mudahan yang hari ini disampaikan beliau ini banyak manfaat untuk kita. Amin, amin, amin. Abdurrahman, ini kan kita mengambil tema adalah Ramadan sebagai momentum perubahan. Gitu kan. Kalau seumpamanya, Ustaz, kalau ada umat Islam atau orang-orang yang beriman, ya, dia melaksanakan sholat tarawih di malam hari Qiyamul Lail, kemudian melaksanakan dengan puasa di waktu siang harinya,
Nah, adakah di antara sekian banyak orang-orang Islam, khususnya umat Rasulullah ini, yang benar-benar mengikuti petunjuk daripada Rasulullah SAW? Tentu ada, Ustaz. Ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan dengan persiapan ilmu agama yang mumpuni. Tadi pakai ilmu, Ustaz? Pakai ilmu. Oh iya iya. Kata ulama dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal ibadah tapi dia tidak menggunakan ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak akan diterima. Orang tersebut saat masuk bulan suci Ramadan, ia dilandasi dengan banyak ilmu agama. Dia tahu ilmunya, bagaimana puasa, bagaimana sunnah puasanya, dan semuanya dijalankan oleh dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi manajemen niatnya dia. Kembali lagi kepada yang tadi. Gitu ya. Dari niatnya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Gitu ya. Jadi memang momentum Ramadan ini sebagai perubahan ya, perubahan saat kemudian juga kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini memang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya saat ini sekarang contoh konkretnya saat yang ada di lingkungan masyarakat kita, Ustaz, ya kan? Orang yang berpuasa kemudian melaksanakan sholat malam atau qiyamul di malam harinya. Ada nggak contoh atau konkretnya orang yang benar-benar ada asarnya, yang bekasnya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa Ramadan? Ada nggak, Ustaz? Kira-kira di lingkungan masyarakat kita bisa terlihat nggak itu, Ustaz? Bisa. Oh gitu. Ada, bisa terlihat. Dan dia terlihatnya biasanya setelah bulan suci Ramadan itu juga. Artinya dia menyembah Allah Ta'ala bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Bahkan setelah bulan suci Ramadan berlalu meninggalkan dia, apa yang dia kerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu nggak pernah dia tinggalkan lagi setelah bulan suci Ramadan meninggalkan dia. Masya Allah. Artinya continuous. Continue ya. Istiqomah. Istiqomah memang Terus menerus. Orang yang model kayak gitu ada beberapa jamaah yang saya temukan. bukan dia. Betul, contoh nyatanya pun sudah banyak. Jadi memang ya namanya manusia punya zaman jahiliyah ya Ustaz ya. Mungkin pemirsa juga mungkin banyak yang punya zaman-zaman jahiliyah. Dan momentum saat dia bertaubatnya itu adalah di bulan suci Ramadan. Gitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak nih penjelasan antum tentang masalah makna puasa Ramadan. Sekarang gini Ustaz, kita flashback kembali tentang masalah sekarang KFV ya Ustaz. Ya, mungkin para pemirsa yang budiman ya, kita sekarang saya mau nanya tentang masalah puasa dengan tata caranya Ustaz. Apakah itu batal puasa? Apakah dia sudah benar-benar puasa? Nah, saya mau menanyakan Ustaz, ini syarat sah puasa menurut antum nih, ya kan mungkin di pemirsa banyak yang tahu semua syarat sah puasa. Nah, saya review kembali Ustaz nih, mumpung kita ada ngobrol santai sama guru besar kayak saya Gimana Ustaz tuh kalau kaifiah atau tata cara puasa yang benar menurut fikih gimana Ustaz? Oke, baik. Puasa itu memiliki syarat sah dan memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan puasa tersebut. Di antara syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam. Kudu Islam Ustaz. Harus Muslim. Kalau bukan Islam? Kalau bukan Muslim dia nggak sah puasanya. Misal kita punya temen orang non Muslim misalnya, dia baik bener sama kita. Bahkan saking baiknya sama kita, dia ngikut puasa juga. Aneh mau ikut puasa dong sama ente. Bahkan ikut wartajil lagi. ikut nyari tajil juga. Sebulan tuh penuh dia puasa Ramadan, nggak ada yang sah puasanya. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu Islam. Kudu Islam Ustaz. Kudu Islam. Yang kedua, berakal. Maka tidak sah puasa orang gila. Berarti yang punya otak Ustaz. Yang punya akal. Iya. Tidak sah puasanya orang gila. Orang gila nggak sah puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Oh perempuan. Mau nanyakan itu Ustaz. Apa tuh? Kalau laki-laki nipas nggak Ustaz? Kagak ada. Laki-laki nggak ada yang lahir itu Ustaz. Ya. Jadi itu untuk apa? Untuk perempuan. Syarat ketiga ini khusus untuk perempuan. Nipas. Ya, haid suci naqo min nahwi haidin wa nifasin. Jadi, suci dari seumpama darah haid dan darah nipas. Kalau dia berhaid atau sedang haid dan nipas, itu puasanya nggak batal puasanya. Nggak sah. Walau akhiran nahar, meskipun menjelang maghrib. Oh gitu. Misalnya dia udah lagi nungguin
maghrib 5 menit sebelum maghrib darahnya keluar, batal puasanya, nggak sah puasanya, nggak sah puasanya. Jadi pertama tadi saya bilang satu Islam, aklun berakal, naqo min nahwi haidin wa nifas. Yang terakhir al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisaum. Harus ada ilmu. Harus tahu waktu yang kita gunakan berpuasa adalah waktu yang pas, waktu yang tidak diharamkan untuk berpuasa. Karena ada beberapa waktu yang memang Allah Ta'ala haramkan puasa di situ. Oh, gitu. Seperti tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Itu haram tuh. Haram. Sesoleh apapun kita, Kalau tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Kalau orang yang mengamalkan puasa Daud gimana Ustaz? Tetap haram. Nggak boleh juga, tetap haram. Tanggal 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, nggak boleh puasa. Haram puasa. Kalau para wali-wali dulu tuh kan ada somudahar namanya, puasa setiap hari itu. Suamudahar, puasa sepanjang tahun. Ya. Itu 5 waktu itu diharamkan, mereka nggak puasa. Ya, para pemerintah yang budiman, nah ilmu nih semuanya nih. Ya. Disampaikan bahwasanya ada waktu hari yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik itu puasa Samudar, puasa Daud atau puasa yang lainnya ada 5 hari gitu ya. Ustaz, terima kasih banyak. Kemudian satu lagi Ustaz, saya mau ingin nanya Ustaz, ini masalah puasa. Kadang-kadang kita di malam hari atau Tadi rukun belum tuh? rukun menurut saya? Belum selesai. Itu tadi baru syarat sah puasa. Oh, selesai. Sekarang Iya. oke, sekarang saya belajar rukun dah. Rukun, betul. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat di malam hari. Pertanyaannya begini Ustaz, yang dimaksud kategori malam itu apa sih? Iya. Kan gitu. Ya kadang-kadang kita batas tahunnya habis sebelum subuh kan gitu. Itu. Kan gitu, setelah azan subuh. Kayak gini Ustaz. Gimana Misal Ustaz? kita main ke rumah teman kita. Iya. Jam setengah 10 malam kita pulang. Kata teman kita, mau kemana sih bang? Masih sore. Setengah 10 masih dibilang sore. Jadi yang dimaksud malam itu apa? Karena kita bicara tentang puasa, maka kita harus menggunakan ta'rif atau definisi tentang puasa. Tentang malam. Malam itu menurut anggapan syariat adalah min ghurubi syams ila tulu'il fajar. Ya. Dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar shodiq, yakni dari ba'dal maghrib sampai subuh. Ini yang dimaksud dengan malam. Maka niat memanjang waktunya antara maghrib dan subuh. Jadi tidak seperti anggapan orang pada umumnya niat puasa harus habis taraweh. Kadang-kadang ada ya mindset pikiran masyarakat itu pokoknya niat puasa habis taraweh, enggak. Sehingga mereka menjudge bahwasanya orang yang enggak sholat taraweh maka puasanya enggak sah. Oh gitu. Ada Ustaz. Ada gitu ya? Beberapa jamaah tempat Al-Fakir ngajar itu nanya, Ustaz, kalau orang gagal taraweh berarti puasanya nggak sah. Loh, kata saya, kenapa gagal sah Pak? Karena dia nggak niat Ustaz. Oh, ini ada mindset yang salah. Ya, berarti. memang kalau dulu saat sampai sekarang mungkin ya jamaah kita kan rata-rata setelah sholat taraweh gitu kan. Betul. Sebelum kita masuk witir, Betul. itu ada niat tuh. Ada niat. Taraweh itu sama godin. Nanti saya tanya juga masalah lafaz niat juga nih. Betul. Cuman karena memang saya tadi kan rukun saat baru satu antum jelasin kan yang jadi malam itu tak kalah fajar maghrib sampai subuh hari. Itu memanjang itu waktu. yang namanya malam tuh. Jadi itu. batas malam itu waktu maghrib sampai subuh. Betul. Nah sekarang puasa saat. Nah puasa saat nih. Sebelum antum jelasin yang kedua nih saat ya. Puasa saat. Kalau puasa itu kan tadi batasnya malam maghrib sampai subuh. Nah puasa dibalik saat. Ya kan dari pagi sampai siang menjelang maghrib. Nah, itu gimana Ustaz antum? Itu namanya siang. Jadi dalam agama waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama malam, yang kedua siang. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Siang itu dari subuh sampai maghrib. Ada nahar, ada lail. Gitu. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kalau puasa Ramadan itu yang wajibnya berarti siang saat. Siang ya, bukan malam ya. Kalau malam untuk bersenang-senang lah ya. Betul. Kan gitu. Nah sekarang saat ini justru Ustaz awal mula wajib puasa Ramadan itu nggak harus dari subuh Ustaz. Kalau kita belajar sejarah, saat pertama kali puasa itu diwajibkan, itu umat Islam saat itu yakni para sahabat dan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai diwajibkan puasa kembali antara 2. Kalau nggak dia udah tidur atau dia udah sholat isya. Oh gitu. Contoh misalnya gini,
Antum misalnya jam 8 udah sholat isya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum nggak boleh makan lagi tuh. Oh gitu. Nggak boleh berhubungan badan lagi sama istri, nggak boleh makan, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngudut. Pokoknya Sampai maghrib besok. istilahnya kalau orang apa namanya, mati geni lah. Nggak boleh betul. ngapain. Udah nggak boleh Makan ngapa-ngapain. nggak boleh tidur, nggak boleh begitu. Bisa Betul. kan gitu. Atau dia sudah tidur, San. Antum misalnya jam 10 malam Ramadan ini tidur. Bangun jam 2 malam. Itu jam 2 malam bangun tidur udah nggak boleh makan lagi. Oh ya. Nggak boleh makan lagi. Sampai ada satu kejadian, kalau nggak salah sahabat Nabi yang bernama Qais bin Simroh, itu dia kerja siang hari, pulang ke rumah, nyampe rumah belum sempat bukaan, tidur. Bangun di malam hari. Sedangkan tadi kalau udah tidur apa? Iya, Udah puasa lagi. Iya. Istrinya kesian. Akhirnya dia puasa lagi sampai besok harinya. Siang harinya dia pingsan, Ustaz. Baru kedengeran oleh Rasulullah turun ayat Quran wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Dari situ kemudian diubah waktu puasa. Maka niat puasa dari malam sampai subuh, puasanya dari subuh sampai dari sampai maghrib. Kalau kita belum diubah tuh nggak ada sahabat yang pingsan, Ustaz. Oh, udah banyak kita. Waduh. Sahabat pingsan bagi kita, Sa. Iya kan? Bisa-bisa kita kagak sahur subuh gitu kan. Ya, para pemirsa yang budiman, luar biasa penjelasan dari guru kita. Pertama dijawab dengan sistematis, kemudian uraian puasa kita sudah paham. Nanti kita akan sambung ngobrol kita selanjutnya. Kita akan rehat sebentar. Ya, terima kasih kembali lagi ke sesinya kedua dalam obrolan santai religi dengan penuh makna dan bernilai ibadah. Para pemirsa yang budiman, malam hari ini kita lanjutkan kembali, Ustadz. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya sampaikan dan alhamdulillah dijawab dengan lugas, tepat dan penuh makna, Ustadz. Tadi masih satu rukun, Ustadz. Oh ya. Nanti saya pengen tahu yang kedua itu gimana biar pemirsa yang ada di rumah bisa paham dan mengetahui, Ustaz. Baik. Betul, Ustaz. Sebetulnya tadi rukun yang pertama juga masih ada pembahasan sedikit yang tertinggal, bahwa di situ dikatakan niyatun lailan likulli yaumin. Di tiap-tiap harinya. Maka tiap hari puasa Ramadan itu seorang wajib niat diperbarui. Kalau seumpama Ramadan 30 hari, maka 30 hari niat. 30 kali niat. Oh, gitu ya. Kalau Ramadan 29, maka 29 kali niat. Ya. Artinya tidak sah kalau niatnya itu hanya di awal saja, Ustaz. Karena kebanyakan orang itu memandang bahwa di hari pertama Ramadan dia langsung niatin sebulan. Sampai sebulan. Besok hari keduanya dia nggak perlu niat lagi. Nah, itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah, kecuali hanya puasa yang hari pertama saja. Pertama itu berarti sah. Tapi kedua dan seterusnya itu tidak sah. Oke, yang kedua rukun puasa itu tarku muftirin amidan dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'durin. Apa itu artinya? Meninggalkan sesuatu perkara yang membatalkan hal puasa. Yang batalin puasa itu banyak, Ustaz. Contoh misalnya nih murtad. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dan pemirsa semuanya dijauhi dari murtad. Amin ya rabbal alamin. Murtad ini membatalkan puasa. Ya, murtad. Yang kedua, haid dan nifas. Seperti tadi dalam syarat sah sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, gila. Gila itu, Ustaz. Gila membatalkan puasa. Bagaimana itu gila membatalkan puasa? Seumpama begini, Ustaz. Misalnya ada orang yang punya penyakit kambuh-kambuhan gilanya. Kalau misalnya dia nggak minum obat, maka dia gila. Misalnya dia lupa sahur, kesiangan. Nah, kemudian gila dia, maka batal puasanya. Kemudian yang keempat, yaitu sengaja mengeluarkan air mani. Ini juga membatalkan. Gimana sih? Mengeluarkan air mani sengaja? Sengaja mengeluarkan air mani. Kalau nggak sengaja, Ustaz? Kalau tidak sengaja nggak batal puasanya. Seperti contoh misalnya nih, kita tidur di siang hari Ramadan. Kemudian mimpi misalnya mimpi basah dah.
Nah, kita kalau sadar, waduh, mimpi basah, nggak batal puasa kita. Oh, nggak batal tuh. Nggak batal Karena puasanya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nah, kalau kita mau sholat, nanti kita tinggal mandi wajib aja. Begitupun Ustadz, mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, dan mungkin pemirsa juga mungkin ada sebagian pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak hati pemirsa sekalian seperti gini. Bagaimana kalau seumpama orang itu dalam keadaan junub, belum sempat mandi, udah keburu adzan subuh. Ya. Nah, ini banyak pertanyaan seperti itu yang saya alami di Kejadian saat sebetulnya. Oh, kejadian sama antum kali. Kayaknya. Oh, Mungkin sama jamaah juga. Oh, jamaah juga. Ini penting nih ilmu sekarang. Betul. Tadi yang disampaikan antum mungkin bukan hanya saya saja, ya kan? Mungkin di pemirsa juga pernah kejadian. Nah, Betul. sekarang tolong saat dibahas itu. Oke, baik. Memang kalau di malam hari Ramadan Ustaz, kita memang dihalalkan mendatangi, menggauli istri kita. Oh, gitu. Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian mendatangi nisa, perempuan istri-istri kalian. Seumpama di malam hari kita bergaul dengan istri kita, tidur misalnya setengah jam lagi mau adzan subuh. Wah, ini kalau seumpama aneh mandi dulu, sahur jadi buru-buru nih. Ntar jadi lemes kalau siang. Akhirnya dia sahur dulu. Setelah sahur nggak lama adzan subuh. Nah, dia belum mandi wajib. Bagaimana status hukum puasanya? Puasanya tetap sah. Tetapi sunnahnya memang sebelum dia masuk adzan subuh memang sunnah. Puasa ada juga jima atau berhubungan badan dengan istri atau mungkin dengan perempuan lain, naudzubillah min dzalik. Selama puasa Ramadan kita diharamkan untuk mendatangi istri kita, menggauli istri kita. Bila itu terjadi, maka puasa keduanya batal, baik si istri ataupun si suami. Kan tapi dalam kasus berhubungan badan ini ada tambahan hukuman bagi seorang suaminya, lakinya, yaitu terkena kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu satu, dia harus membebaskan budak yang selamat dari aib. Budak zaman sekarang udah nggak ada, semua orang udah merdeka. Yang kedua, shaumu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, Ustaz. Kalau dia tidak mampu, maka yang ketiga memberikan makan 60 orang miskin. Dan ketiga hukuman ini nggak bisa dipilih. Artinya wajib tertib. Seorang tidak mampu membebaskan budak, maka dia harus puasa. Nggak mampu berpuasa, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Masih sanggup puasa, tapi kata dia, bebasin 60 orang miskin aja deh. Kasih makan kayaknya ringanan, ngeluarin duit doang, nggak bisa. Nggak bisa. 5 soha anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa pernah dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Itu ada kejadian, Ustaz? Ada kejadian, ada kejadiannya. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah, halaktu, celaka aku. Kemudian Nabi bertanya, wa ma ahlakak, apa yang membuat engkau celaka? Kemudian laki-laki itu menjawab, waqa'tu imraati fi Ramadan. Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Maka kemudian Nabi berkata, kalau gitu bebasin. Hal tajidu matut itu raqabah? Ente bisa bebasin budak? Lah, dia nggak bisa. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa juga ya Rasul. Nabi tanya yang ketiga, wahal tajidu matut imusittina miskinan? Bisa ngasih 60 orang miskin makan? Nggak bisa juga. 3 hukuman kafarat ini nggak bisa. Masya Allah. Kemudian Nabi dengan sifat rahmatnya, Nabi katakan, ijlis, duduk di sini. Nabi ke dalam, kemudian keluar membawa 1 nampan berisi kurma. Kemudian Nabi katakan, tasodak bihada. Sedekahin pakai ini. Nah, ini laki-laki tadi yang bilang, Ustaz, ala afqara minna ya Rasulullah. Kepada orang yang paling fakir di antara kita, maka Nabi menjawab, "Naam ya, kasih orang yang paling fakir." Ustaz tahu nggak jawaban tuh laki-laki apa, Ustaz? Gimana, Ustaz? Apa kata itu laki-laki? Wallahi ma baina labbataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Demi Allah ya Rasul, tidaklah keluarga yang diapit 2 gunung Madinah ini yang paling butuh kepada ini korma kecuali keluarga saya. Artinya keluarga orang laki-laki itu keluarga yang paling miskin. Sedangkan Nabi tadi perintah untuk ngasih ke orang miskin. Maka Nabi katakan fa'atihum ahlak. Kalau gitu udah kasih deh keluarga ente. Perawi hadis mengatakan fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Hingga gigi gerahamnya Nabi kelihatan saat Nabi ketawa gitu, Ustaz. Luar biasa dia. Jadi gara-gara itu maka ada kafaratul uzma. Dan lagi Ustaz,
yang membatalkan puasa adalah masuknya benda zat ke dalam rongga yang terbuka. Nah, kalau mau kita simpulkan 5 benda ini tidak boleh masuk ke dalam 5 lubang yang normal. Mana 5 benda? Yang pertama benda padat. Contohnya benda padat ayam goreng, Ustaz. Jangan boleh rendang. Padahal enak banget saya. Enak banget itu. Mantap itu. Mantap itu. Apalagi digeprek, Ustaz. Ya, geprek apa yang digebukin? Digebukin. Yang kedua benda cair. Bisa aja. Nggak boleh. Yang ketiga bubuk. Yang keempat jelly. Yang kelima asap. Asap nggak boleh, Ustaz. Maka ngerokok membatalkan puasa. Sulit, San. Sulit ini kalau. Tapi memang itu aturan agama. Rokok membatalkan puasa. Tapi kalau aroma kita cium nggak batal puasanya. Kalau misalkan nih, San, mau nanya mantum nih. Lidah kan masuk apa? Kalau kita cicipin masakan istri kita. Mau menjelang puasanya enak agak asin apa manis sih? Itu batal nggak kalau kita cicipin itu, San? Gimana, San? Lubang normal yang 5 ini, aneh bahas lubang normal dulu ya. Yang pertama tenggorokan, Ustaz. Tenggorokan, kemudian yang kedua telinga, maka korek kuping batal. Yang keempat hidung, yang ketiga hidung, yang keempat kemaluan depan, yang kelima kemaluan belakang. Pertanyaan tadi, bagaimana menyicipin makanan selama makanan itu tidak masuk ke dalam tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hukumnya makruh. Kecuali kalau antum nyicipin makanan 3 kali, kemudian ente antum ngelepiinnya cuma 2 kali. Gitu. Nah, itu yang satunya lagi kemana kira-kira? Luar biasa. Luar biasa penjelasan guru kita, para pemirsa yang budiman. Ustaz, ini tadi antum sampaikan bahwa berhubungan sama istri, ya kan? Itu nggak boleh di waktu puasa. Sedangkan ada ayat nih, Ustaz. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kan gitu, Ustaz. Ini apakah kontradiktif antara ayat tersebut ketika masuk bulan puasa? Jadi kan istilahnya tuh istri kita adalah pakaian buat kita. Mau pakai bulan apa kan terserah kan gitu. Gimana, Ustaz menurut antum? Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir itu berkata bahwasanya yang dimaksud ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, pakaian yang dimaksud di situ adalah yang menutupi aurat, Ustaz. Jadi seorang istri itu menutupi aib daripada suami, dan seorang suami menutupi aib dari istrinya. Gitu. Sebagaimana aurat itu adalah aib bagi kita, harus kita tutupin. Nah, yang nutupin aurat kita dalam hal ini adalah pakaian. Kita bisa tertutup aurat kayak gini, pemirsa mungkin juga di rumah nonton juga tutup auratnya, itu karena ada pakaian yang menempel di badan kita. Nah, itu yang menutup. Artinya istri itu menjadi penutup aib bagi suami. Suami pun sebaliknya menjadi penutup aib bagi sang istri. Ini jangan sampai seorang istri curhat di media sosial, WA gara-gara suaminya nih, Ustaz nih. Ini nggak jadi pakaian buat suami jadinya. Kalau suaminya nakal kali, Ustaz. Nakal kan. Ada kisahnya, Ustaz. Ada kisahnya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah datang ke rumah anaknya Nabi Ismail. Ismail itu kan punya istri. Saat didatangi oleh mertuanya nih, nah istrinya nih, mertuanya si istri, dalam hal ini Nabi Ibrahim datang. Saat itu Nabi Ismail lagi nggak ada di rumah, Ustaz. Kemudian ini perempuan, yakni istrinya Nabi Ismail, ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana Ismail? Itu disebutin Nabi Ismail itu dengan keburukan-keburukan, Ustaz. Wah, kalau di rumah begini-begini, oh Ismail begini, pokoknya dijelek-jelekin depan mertuanya. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada Ismail saat nanti dia pulang ke rumah, bahwasanya pagar rumahnya rusak. Pintunya, San. Pagar rumahnya rusak. Pagarnya bukan pintunya. Bukan. Suruh ganti pintunya. Pagar rumahnya suruh ganti, rusak. Akhirnya Nabi Ismail datang, diceritakan hal itu, kata ayah, pagar rumahnya rusak, suruh ganti. Padahal pagar rumah kita nggak ngapa-ngapa, Bang. Maka Nabi Ismail ngerti, ternyata kiasan. Ini istri ini ternyata bongkar aib suaminya. Rusak nih pagar rumah nih, maka kudu diganti. Makanya diganti bini, Ustaz. Gitu. Itu punya bini berapa, Ustaz? Satu. MSI, Ustaz. Sama dong sama saya. Sebetulnya aneh apa titelnya belakang MSI. Apa tuh? MS itu masih satu istri, Ustaz. Waduh. Masih satu istri. Ya, MSI jadinya. Para pemirsa yang budiman, bisa guru kita dengan jok-joknya, candaannya, bisa kita paham semuanya. Ternyata memang butuh ilmu juga, Ustaz, ya. Betul. Nah, sekarang nih kita sudah paham tentang masalah sunnah dan rukun puasa.
Nah, kalau kita kembalikan lagi saat nih persiapan kita saat ini menjelang Ya. puasa. Tadi sebetulnya sih sedikit tadi kita sudah bahas. Saat Balik persiapan. kepada tema. Balik tema persiapan kita menjelang puasa nih kan. Kalau orang tua dulu kan itu kalau datang bulan puasa satu orang gembira, rumah dirapiin, dicat dan sebagainya. Oh ya, betul. Ini perubahan itu waktu dulu dan sampai sekarang buat kita gitu kan. Ini sangat berarti buat kita. Nah sekarang pertanyaannya buat antum nih. Ini persiapan apa kira-kira yang hakikatnya yang sebenarnya untuk persiapan kita menjelang puasa? Apalagi sekarang udah masuk bulan puasa, Ustaz. Betul, Ustaz? Oke, baik. Itu yang pertama tadi seperti saya sudah singgung di awal, Ustadz. Bahwasanya dia harus memiliki bekal ilmu agama di dalam mengarungi bulan suci Ramadan. Ini sangat amat penting buat dia. Kemudian ada juga yang kedua, persiapan penting bagi kita dalam menyambut bulan suci Ramadan itu adalah kita harus bisa memanage atau kita bisa akan mengatur ini kira-kira besok Ramadan saya mau hatam Al-Quran berapa kali ya. Oh jadi udah planning ya, Ustaz? Udah ada planning bagi dia. Oh gitu. Masa iya di luar bulan Ramadan nggak hatam, di Ramadan juga masih nggak hatam juga. Padahal Al-Quran itu kan diturunkannya pada bulan Ramadan. Ini bisa nggak ya? Itu harus ada planning sebetulnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu punya anak, Ustaz. Itu anaknya dikumpulin satu-satu. Sampai sekarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdul Maut. Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau punya anak, itu anaknya dikumpulin semua. Ditanya satu-satu, Ustaz. Ente besok Ramadan itu mau berapa hatam Quran? Ditanya tuh semuanya. Akhirnya kata Abdul bin Husain bin Tahir, ditanya oleh anaknya salah satunya. Kata anaknya, kalau Abah tahun ini buat apa Ramadan? Gimana Ramadan Abah? Abah nggak nambah dari Ramadan kemarin sama sekarang sama aja. Lah kok Abah curang kagak ningkat? Kita semua suruh tingkatin. Apa kata jawaban Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Sebab Ramadan yang kemarin sama sekarang Abah sama aja, karena 24 jam itu waktu Abah buat Allah Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak sebegini, Ustaz? Kira-kira sekelas kita ya. Entah kita sibuk kerja atau sibuk ngajar, kira-kira bisa nggak seperti Habib Abdullah itu? Bisa, Ustaz. Bisa. Kalau kita mengamalkan kerjaan kita tiap harinya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu kan juga ibadah juga. Ibadah. Menafkahi anak, menafkahi istri itu bagian daripada ibadah. Bahkan kata Habibullah bin Husain bin Tahir, kalau ada di antara ente semuanya yang bisa jual waktu 1 menit, Abah beli. Sedangkan waktu dalam sehari 24 jam udah nggak bisa nambah, Ustaz. Itu artinya dengan planning yang matang dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Saking begitu zuknya, enaknya rasanya beribadah itu sampai waktu pun mau dibeli sama Habib Abdullah. Amin Abdullah. Masya Allah. Kira-kira kita berapa duit sih waktu Ustaz? Kalau seumpamanya bisa kita beli itu sewaktu. Kembali lagi ke masa muda. Baik, para pemirsa yang budiman, sungguh luar biasa penjelasan dari guru kita Ustaz Muntari Abdurrahman Muntari yang begitu gamblang, jelas dengan titik poin yang sangat luar biasa. Nah, tadi kita bicara sudah persiapan, sudah ilmu fikihnya, sudah kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masa Ramadan pun kita sudah. Nah, sekarang saya ingin tanya Mas Saad. Ini kan kita kembali lagi ke tema nih, perubahan. Ada nggak kira-kira nih menurut antum, pemahaman antum, penglihatan antum secara zahir, ketika setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, ya kan? Ada nggak bentuk perubahan pada diri kita? Minimal kita sendiri, jangan orang lain kita bicarakan. Ada nggak, Ustaz? Bentuk apa perubahan? Perubahan diri kita. Misalkan, dari bulan suci Ramadan. Ya, misalkan biasa kita sembahyang ke lahir. Mungkinkah kita bisa kayak bulan suci Ramadan gitu kan? Ya, kita bisa nggak seperti itu, Ustaz? Bisa, Ustaz. Bisa. Kembali lagi jawaban saya yang tadi, Ustaz. Memang ini menjadi dasar penting kita untuk bisa berubah di kehidupan kita. Ramadan itu kan memang kata ulama madrasah ruhaniyah, yaitu sekolahnya ruhani kita. Bagaimana di situ ditempa, dididik, kita punya nafsu, kita punya hawa nafsu, kita punya ego dan segala macam itu dididik di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan cara kita niat untuk berubah, Ustaz. Gitu ya. Niat, memang polanya dasarnya itu adalah niat, Ustaz. Kalau ada niatan dalam diri kita untuk berubah, pasti kita akan bisa. Bisa itu, Ustaz. Saya punya cerita, saya ingat, Ustaz. Saya pernah ketemu sama satu kuli bangunan. Kuli bangunan. Berarti kerja kasar, berat. Ya, kerja yang berat. Dia selalu punya mindset gini, Ustaz.
waduh bulan Ramadan kerja berat banget ini. Sedangkan kuli bangunan itu kan ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang ekstra Ustaz ya. Mindsetnya dia nih puasa bakal melemahkan dia aja, akan ngelamahin dia aja. Nah, berlalu kemudian bertahun-tahun dia taubat, akhirnya dia menjadi pemuda yang benar. Akhirnya dia merasakan bahwa oh ternyata yang kemarin cuma mindset doang. Kalau niat dari kita sendiri ingin berubah, sebetulnya walaupun seharian kita kerja jadi kuli bangunan, kita akan kuat. Dan itu berlangsung sampai sekarang Ustaz. Orangnya masih hidup. Masih hidup orangnya. Bisa kita beli satu orangnya. Panggil kemari bisa. Sekalian kita ajak ngobrol Ustaz. Jadi kayak Abdul kan bisa beli. Begitu orang ini antum bisa beli. Bisa kita panggil di sini. Sebagai ada ibadah maksud saya. Betul. Saat begini, kan puasa tadi kan bukan hanya menahan hawa nafsu dan lapar saja. Terkadang kita emosi Sat. Ya kan, itu puncak dari mungkin karena lapar gitu ya, kurang tidur. Ini kadang-kadang emosi kita memuncak. Ini kiat-kiat apa nih untuk apa namanya menahan emosi, kemudian bisa juga menahan lapar, biar supaya puasa kita enak dan nyaman gitu Ustaz. Betul. Bagaimana Ustaz? Oke, baik. Memang Nabi bilang, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagi puasanya itu melainkan hanya lapar dan haus saja. Artinya seorang itu di saat berpuasa dia hanya menahan lapar dan menahan haus, sedangkan dari perilaku dia, akhlak dia tidak bisa tahan sehingga pahala puasanya itu batal. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab dikarenakan selama 11 bulan sebelum dia masuk bulan suci Ramadan, nafsunya dia, hawa nafsunya dia itu nggak bisa dia kekang Ustaz. Ego dia, termasuk ego dia. Padahal itu lebih lama daripada bulan suci Ramadan. 11 bulan kita nggak wajib puasa. 1 bulan saja kita diwajibkan puasa. Itu karena 11 bulan itu ego kita, nafsu kita tidak kita didik, tidak kita kekang Ustaz. Sebab itulah masuk bulan suci Ramadan ya biasa aja. Kayak bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Begini Ustaz. Itu 11 bulan tidak bisa dikekang dia punya nafsu. Ya, dia punya hawa nafsu tidak bisa dikekang sehingga bulan suci Ramadan masuk ya berlalu aja seperti biasa. Pada umumnya bulan-bulan yang lain. Jadi nggak membekas itu Ustaz. Tidak membekas sama sekali. Tidak membawa perbaruan di dalam tidak meningkatkan ibadah dia, menjadi perilaku yang lebih berakhlak lah seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Saya ingin tanyakan kembali Ustaz nih. Tadi kan udah panjang lebar antum sampaikan bagaimana menahan ego, menahan lapar agar mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan juga ini identik dengan bulan berbagi Ustaz. Bulan berbagi Ustaz. Ya kan? Nah, kalau bulan berbagi, kenapa di bulan Ramadan? Sebelum bulannya kan mungkin kita berbagi. Kan gitu, bulan-bulan Muharram, Safar, Rajab dan sebagainya. Nah, sekarang kenapa identik dari bulan Ramadan itu ada berbagi? Mungkin di antaranya takjil dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Ustaz? Makanya tadi saya katakan bahwa Ramadan itu madrasah. Sekolah. Dia dibiasakan untuk berbagi kepada sesama dengan harapan setelah bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terus dia lakukan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa sih pakai di bulan Ramadan aja? Kan bisa ada bulan Muharram, ada bisa bulan Rajab, ada bisa bulan Sya'ban. Karena tadi seperti yang hadis saya tadi sampaikan itu bahwa langit itu dibuka artinya penuh dengan obrolan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirahnya, ampunannya, pahala dilipat gandakan. Karena mereka waduh, ini bulan Ramadan, aneh sedekah takjil lontong doang nih. Ini pahalanya gede nih di sisi Allah taala. Jadi ini menjadi momen ane berubah dengan harapan dia melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan dengan cara dia berbagi. Itu diharapkan di luar bulan Ramadan itu kebiasaan terus-menerus berlanjut continuous pada diri dia. Begini Ustaz. Makanya kenapa bulan suci Ramadan itu 30 hari dan diikuti mungkin dengan puasa Syawal 6 hari itu ya untuk mengekang nafsu kita. Imam Haddad yakni Habib Abdullah bin Alul Haddad Sahibur Ratib di dalam Hikam Haddadiyah beliau mengatakan begini, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau udah menyerap dia akan menghapus. Artinya
Kebiasaan baik kalau sudah menyerap, dia akan menghapus kebiasaan yang buruk. Kapan kebiasaan itu dikatakan menjadi adat? Kalau udah berlalu 40 hari, Ustaz. 40 hari. 40 hari. Kudu Ustaz. Itu biasanya udah dijadi kebiasaan. Udah kebiasaan. Contoh misalnya begini, habis maghrib yang biasanya kita scroll TikTok, Instagram, kemudian gue mau berubah deh, aneh mau digebiasain habis maghrib aneh baca Quran. Dia baca Quran 40 hari aja, dia baca Quran tuh. Itu kebiasaan scroll HP habis maghrib hilang. Al-ada idza rasakat nasakat. Begitupun dengan kebaikan buruk yang dibiasakan akan menghapus kebaikan yang baik. Nah, maka bulan suci Ramadan itu menjadi momentum kita berubah. Kenapa? Sebab di situ ada rasakat adat kita, menyerap adat kita. Seperti itu. Waduh, luar biasa penjelasan dari guru kita Ustadz Abdurrahman Muntari yang begitu gamblang. Ustadz, ini tadi antum sudah gamblang, kemudian jelas, dan saya yakin para pemirsa pun semakin menyerap dari ilmu-ilmu dari antum. Ini sekarang kita berperan di dalam keluarga, Ustaz, ya kan, dari keluarga. Di keluarga kita itu kan ada yang namanya keluarga inti, ada keluarga besar, Ustaz. Dalam kita dalam di keluarga pasti ada berbeda warna. Ada anaknya yang mau, ada yang enggak, ada yang bandel, ada yang nurut, gitu, Ustaz. Nah, ini peran keluarga buat di bulan suci Ramadan itu kan. Ini bagaimana Ustaz, antum nih, peran keluarga nih di bulan suci Ramadan? Apakah memang diwajibkan orang tuanya begitu keras, ataukah memang kalau istilah kaseto ya jangan terlalu terlalu galak-galak mana gitu. Lalu bagaimana dalam pandangan antum hakikat puasa di rumah tangga? Oke, baik, peran lingkungan dan keluarga berarti ya. Ada Nabi pernah berkata almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Artinya agama di sini tergantung ibadah, kebiasaan ibadah temannya. Artinya maksud Nabi, seorang teman, lingkungan, keluarga itu memiliki peran yang sangat amat besar di dalam membentuk karakter religi seorang anak. Contoh misalnya gini Ustaz. Dalam satu keluarga, misalnya nih ada ayah, ada ibu, anak ketiga misalnya. Itu ayahnya kalau habis sholat maghrib baca Quran. Ibunya kalau habis sholat maghrib baca sholawat. Abangnya habis sholat maghrib dia baca kitab. Empoknya habis bayang maghrib dia baca rotibul haddad. Itu adik yang paling bontot, anak yang paling bontot ini, karena lingkungan dia selama dia di rumah itu seperti itu lama-kelamaan akan membentuk karakternya dia. Makanya itu dikatakan peran dari lingkungan, keluarga itu sangat amat besar terhadap proses pembentukan karakter religi dari diri anak. Sebaliknya, kalau ayahnya habis bayang maghrib main HP, ibunya habis bayang maghrib nonton TV, itu juga akan membentuk karakter anak. Baba gua aja main HP, mama gua aja main TV, nonton TV dan seterusnya. Maka peran keluarga, lingkungan itu sangat amat besar. Sangat amat penting dalam pembentukan karakter religi bagi seorang anak. Jadi memang dari kita juga sebagai orang tua ya. Betul. Orang tua mendidik anak, contohkan dulu ke anak. Betul. Sebelum kita terlanjur memberikan contoh ke tempat yang lain. Betul. Anak dulu kita contohkan. Tapi begini Ustaz, rata-rata ya kita ngaji, istri kita udah baca anak kita main HP juga Ustaz. Ini permasalahan gimana Ustaz? Oke. Ya. Kalau melihat anak yang demikian, kadang kita juga harus introspeksi pada diri kita juga Ustaz. Oh gitu ya. Nggak bisa anak itu juga kita salahkan seutuhnya. Karena begini, bisa jadi ada mungkin satu makanan yang masuk ke dalam tubuh anak kita dari barang yang haram, sehingga dia sulit untuk membiasakan diri ibadah. Kata Nabi SAW, man akalal haroma asot jawarihuhu sya'a amaba. Orang yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan maksiat sya'a amaba. Mau nggak mau? Serem Ustaz ya. Mau nggak mau? Mau dipaksa buat kebaikan nggak bakal bisa. Mau tidak mau dia akan melakukan maksiat. Barangkali kita juga bisa introspeksi diri kita. Mungkin ada satu perak uang
yang nggak bener nih, dalam tanda kutip nggak bener nih cara nyarinya nih, atau mungkin bisa jadi dia emang bener nyolong, emang misalnya dimasukin ke dalam perut anaknya, itu yang membentuk karakter anak menjadi susah dibilangin. Dikira makan haram. Betul. Nah, pemirsa yang budiman, luar biasa. Hati-hati nih, perkara haram bisa membentuk keluarga anak kita yang tadinya nurut menjadi nggak nurut. Kita tanyakan pada diri kita, apakah kita ada yang sedikit makan barang-barang yang Haram. tidak halal atau haram. Ustaz, ini sebagai penutup refleksif ya. Di akhir puncak Ramadan itu, Ustaz, kita menggemakan takbir, ya kan? Tukmilu iddata, kan gitu. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha. Ada makum, nah kan itu kan kita takbir, di puncaknya atau klimaksnya kita melaksanakan ibadah bergembira kita. Nah, malam kita bertakbir, kemudian paginya kita disunahkan untuk melaksanakan Idul Fitri. Nah, pertanyaan saya Ustaz, buat antum, mungkin para jamaah sekalian, setelah Ramadan takbir dikemenangkan di akhir di puncak di malam takbiran, paginya kita melaksanakan sholat Ustaz. Ada nggak yang terasa kalau bagi orang-orang yang beriman hilang apa kagak sih sebetulnya? Gitu. Hilang apa nih? Kehilangan terus sembahyang kita, taraweh kita, takbir zikir kita, kan gitu. Ada nggak kira ada orang yang merasa kehilangan? Ya Allah, Ramadan cepat-cepat habis kan gitu Ustaz. Kira ada nggak orang yang sekarang ini? Ada gitu ya? Ada. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang angkais, orang-orang yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Sebab mereka beranggapan bisa jadi tahun depan Ramadan saya nggak temu. Ya Allah, gitu ya. Ini menjadi Ramadan terakhir saya. Wah, kehilangan banget nih saya bulan suci Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan saya ketemu. Mau yang muda, mau yang tua. Orang yang punya anggapan bahwasanya dia itu bakalan mati, belum tentu tahun depan dia akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sepeninggal bulan Ramadan pasti dia akan memiliki pikiran seperti itu. Ya Allah, kemarin Ramadan udah ibadah gini diterima nggak ya? Jangan-jangan kalau diterima sih insya Allah pasti diterima. Ketemu lagi sama bulan Ramadan tahun depannya ini, gitu. Masya Allah. Jadi dia merasa itu menjadi Ramadan terakhir. Makanya. Dan mungkin itu juga bisa menjadi menjadi tolak ukur juga kita berubah dalam hidup kita. Jadikan Ramadan sekarang yang akan datang ini, hari ini, itu adalah Ramadan terakhir kita. Gimana sih kalau Ramadan terakhir, tahun depan udah gak ketemu lagi? Tentu orang itu akan memaksimalkan ibadah waktu yang dia punya selama bulan suci Ramadan. Makanya ada doa Ustaz ya. Ya Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saking begitu hebatnya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz nih. Penjelasan antum dari pertama kemudian kedua sampai di akhir tadi tentang puncaknya kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian di akhir Ustaz nih, sebelum kita tutup Ustaz. Ini pemirsa yang budiman, Obras An-Nur 68. Ini kita akan mendengarkan closing statement dari antum sebagai narasumber pada malam ini berkaitan tentang masalah Ramadan merubah diri kita. Kepada para pemirsa ngobrol religi santai, penuh makna dan bernilai ibadah. Penuh makna dan bernilai ibadah. Di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan kita kali ini menjadikan momentum perubahan di dalam hidup kita. Perubahan yang tadinya kita lebih banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya itu duniawi, itu kita rubah dengan kita sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dengan cara apa kita menyambut itu semuanya? Yang pertama tentu dengan niat yang ikhlas, yang tulus pada diri kita. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Kalau kita niat untuk berubah, niat kita untuk taubat kepada Allah Ta'ala itu benar-benar tulus, maka insya Allah Ramadan menjadi titik balik dia bertobat kepada Allah Ta'ala dan dia tidak akan melakukan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita saling bermaafan satu sama lain. Tadi ketinggalan tuh Ustaz, saling memaafkan satu sama lain.
Sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang saling memaafkan satu sama lainnya. Ramadan datang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih memaafkan orang lain. Ada satu kisah bahwasanya Iblis dan Fir'aun dialog keduanya. Dan Iblis ditanya oleh Fir'aun, siapakah orang yang lebih buruk daripada kita berdua? Maka jawaban Iblis adalah orang yang saudaranya minta maaf, tapi dia tidak mau maafin saudaranya. Ini orang lebih parah, lebih buruk daripada iblis laknatullah alaihim. Kemudian yang ketiga, persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan menjadi momentum perubahan kita adalah kita landasi dengan ilmu agama tentunya. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu dengan pembersihan hati. Bagaimana cara kita bersihkan hati kita, puasa kita sudah benar atau belum, apa yang membatalkan puasa, bagaimana itu syarat puasa. Itu penting juga menjadi perubahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tiga persiapan tersebut menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, luar biasa penjelasan dari guru kita tentang puasa, kemudian bagaimana introspeksi diri kita, refleksi kita, bagaimana kita untuk di dalam keluarga mendidik anak-anak kita, dan di akhir bagaimana kita mampu memberikan nilai ibadah setelah Ramadan berlalu. Terima kasih banyak Ustaz lalu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz. Yang Sama-sama. sudah menemenin saya nih. Sama-sama Ya kan? Ustaz. Semoga antum tambah sehat. Amin, amin. Panjang umur, Amin, amin. banyak duitnya. Amin, Ya. benar Ustaz. Terima kasih Karena banyak. sehat doang, kalau nggak banyak duit mau ngoyo Ustaz. Wah, pikiran. Pikiran. Baik para pemirsa yang terhormat dan yang budiman, berakhir obrolan kita pada malam hari ini. Ngobras An-Nur 68, obrolan religi santai, penuh makna dan bernilai ibadah. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustaz. Siap.